Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arfian Saiful Maulana dari kelas 10-2. Ingin menjelaskan tentang urutan proses dalam siklus hidrologi. Yang pertama itu adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan laut, sungai, danau, rawa, ataupun permukaan tanah akibat pemanasan oleh sinar matahari. Air yang menguap berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air dan naik ke atmosfer. Proses ini menunjukkan awal dari siklus air. Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari pada siang hari akan menguap dan naik ke udara. Yang keduanya itu adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air oleh tumbuhan melalui pori-pori di permukaan daun. Air yang diserap oleh akar akan digunakan dalam proses fotosintesis dan sebagian dilepaskan sebagai uap ke atmosfer. Contohnya itu adalah pohon besar di hutan tropis menyumbang banyak uap air melalui transpirasi. Yang ketiga itu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi, yaitu total penguapan air dari permukaan tanah dan tumbuhan. Ini adalah kontributor utama uap air di atmosfer, terutama di wilayah yang memiliki vegetasi luas dan sumber air. Contohnya, di sawah air menguap dari tanah, evaporasi, dan juga dari daun padi, transpirasi. Yang keempat itu adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan karena suhu di atas lebih rendah, sehingga berubah menjadi butiran air kecil yang membentuk awan. Proses ini terjadi di lapisan atmosfer atas dan menjadi pendahulu dari hujan. Contohnya itu adalah uap air di langit berkumpul dan membentuk awan mendung setelah mengalami kondensasi. Dan yang kelima adalah adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan massa uap air, awan atau uap lembab secara horizontal oleh angin dari lautan ke wilayah daratan. Tanpa adveksi, uap air tidak bisa sampai ke daratan untuk membentuk hujan di wilayah tersebut. Contohnya itu seperti uap air dari Samudra Pasifik terbawa angin ke Pulau Papua lalu menjadi hujan di sana. Yang keenam itu adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses ketika es atau salju berubah langsung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Proses ini hanya terjadi di daerah bersuhu sangat dingin seperti kutub atau pegunungan tinggi. Contohnya es di pucuk Himalaya atau salju di kutub bisa menguap langsung menjadi uap air saat terkena sinar matahari. Yang ketujuh itu adalah presipitasi atau hujan. Adalah proses jatuhnya butiran air dari awan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju hujan, es atau gerimis. Hal ini terjadi ketika awan sudah tidak mampu lagi menahan berat air yang terkondensasi. Contohnya itu awan hitam di langit menjadi hujan deras yang membasahi kota dan desa. Yang kedelapan itu ada runoff. Runoff adalah aliran air hujan yang mengalir ke atas permukaan tanah, terutama ketika tanah tidak mampu menyerap semua air. Air ini biasanya mengalir ke sungai, danau, waduk, dan akhirnya ke laut lagi. Contohnya setelah hujan deras, air mengalir di jalanan, parit, dan masuk ke sungai terdekat. Yang kesembilan itu ada infiltrasi atau peresapan ke tanah. Infiltrasi adalah proses ketika air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air ini akan disimpan di lapisan bawah tanah dan bisa keluar lagi sebagai mata air sumur atau digunakan oleh tumbuhan. Contohnya sebagian air hujan masuk ke pori-pori tanah dan menjadi sumber air sumur atau air akar pohon. Berikutnya adalah penjelasan tentang siklus air pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama itu adalah siklus air pendek atau siklus kecil. Siklus ini adalah siklus yang paling sederhana dan cepat karena tidak melibatkan daratan. Uap air dari laut langsung membentuk awan lalu turun kembali sebagai hujan ke laut tanpa melewati proses adveksi atau perpindahan uap ke darat. Urutannya itu ada satu, evaporasi, air laut menguap karena panas matahari. Yang kedua, kondensasi, uap air naik ke atmosfer, mendingin lalu membentuk awan. Yang ketiga itu presipitasi, awan menjatuhkan hujan langsung ke laut. Contohnya di tengah laut saat cuaca panas,
air laut menguap dan membentuk awan. Ketika awan cukup jenuh, turunlah hujan dan kembali ke laut tanpa pernah mencapai daratan. Yang keduanya itu adalah siklus air sedang. Siklus ini lebih kompleks karena melibatkan daratan. Uap air dari laut dibawa angin ke daratan lalu turun sebagai hujan. Air hujan sebagian meresap ke tanah, infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir di permukaan atau runoff. Urutannya ada 1. Evaporasi, air laut menguap. 2. Adveksi, uap air berpindah ke daratan. 3. Kondensasi, uap air menjadi awan. 4. Presipitasi, hujan turun di daratan. Yang 5. Infiltrasi dan runoff, atau air meresap ke tanah dan mengalir. Contohnya adalah uap dari Laut Jawa dibawa angin ke Pulau Jawa, lalu turun sebagai hujan di pegunungan. Sebagian meresap ke tanah, sebagian mengalir lewat sungai besar, seperti sungai di Bengawan Solo, dan kembali lagi ke laut. Dan yang terakhir nih, ada siklus air panjang. Siklus air panjang ini adalah yang paling panjang dan kompleks. Selain melibatkan laut dan daratan, juga melibatkan pembentukan salju atau gletser. Uap air berpindah ke daerah pegunungan tinggi, turun sebagai salju, membentuk es atau gletser, lalu mencair dan mengalir ke laut. Urutan prosesnya itu sangat lengkap, yaitu ada evaporasi, air laut menguap. 2. Adveksi, uap berpindah ke daerah pegunungan. 3. Kondensasi, uap membentuk awan di daerah dingin. 4. Presipitasi atau turunnya salju. Yang 5. Pembentukan gletser. Yang 6. Pencairan gletser menjadi air. Dan 7. Air mengalir ke sungai ataupun ke laut. Contohnya itu adalah di pegunungan Himalaya. Uap air dari laut India terbawa ke pegunungan. Uap menjadi salju dan menumpuk menjadi gletser. Saat musim panas, es mencair, mengalir ke sungai Gangga dan bermuara ke laut. Sekian penjelasan tentang siklus hidrologi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.